Oke, halo selamat datang kembali teman-teman. Apa kabar? Aku udah lama nih nggak bikin video lagi dan kali ini aku bikin video. Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Dan seperti biasa kita di teman lomba bakal bahas latihan soal Excel. Dan kalau kalian misalkan mau latihan di rumah masing-masing secara mandiri, kalian bisa download aja soal-soal yang aku kerjakan di kolom deskripsi ya. Linknya udah aku bagikan teman-teman klik aja gitu. Kenapa? Karena biar teman-teman bisa praktik juga dan semua soal kita itu yang pertama ada petunjuk pengerjaan. Jadi teman-teman nggak bingung kalau misal nanti mau coba ngerjain. Selain itu, teman-teman juga bisa nonton video ini, barangkali mau mengerjakan terus ada yang bingung, tonton aja lagi video ini. Gitu untuk soal yang sama ya, gitu. Dan di sini seperti biasa ada petunjuk pengerjaan, ada tabel utama yang mana banyak sel kosong yang perlu kita kerjakan ya teman-teman. Dan ada tabel referensi, otomatis kita bakal gunakan fungsi-fungsi lookup ya, mau VLOOKUP maupun HLOOKUP tergantung dari kondisi kebutuhannya gitu ya. Dan tanpa lama-lama lagi, gitu kita langsung mulai aja. Yang pertama kita ingin mengerjakan untuk kolom nama pasien. Di sini udah dikasih tahu gunakan VLOOKUP untuk mengambil data pasien berdasarkan pasien ID. Oke, jadi untuk mendapatkan data pasien yaitu nama pasien, kota dan level member serta tipe pasien, gunakan pasien ID ini gitu ya. Berarti kita gunakan VLOOKUP seperti biasa teman-teman dan aku juga mau konfirmasi informasikan nggak pernah capek gitu ya. Teman-teman gitu kita sekarang gunain Excel yang udah canggih. Ketika kita gunain suatu fungsi atau rumus itu tuh dia udah ngasih tahu kita apa aja yang perlu kita input sehingga kita gak perlu takut ada yang kelupaan. Tinggal ikutin aja. Pertama masukkan lookup value-nya atau key value-nya tadi pakai patient ID gitu. Terus tabel array-nya. Tabel array-nya karena kita ingin nama pasien, kota dan level member serta tipe pasien kita ambil dari yang ini teman-teman. Nah, teman-teman drag aja tabel array-nya ya sampai bawah sampai sini. Nah, kemudian aku gak bosan-bosan ingetin teman-teman buat dikasih tanda dolar. Kenapa? Biar dia tuh tetap ya. Dia tuh tetap di situ sebagai referensinya nggak geser kanan kiri atas bawah samping samping. Nah, gercepnya atau cara cepatnya shortcutnya teman-teman bisa pakai Fn F4. Nah, biar otomatis kasih tanda dolar ke semuanya. Gitu. Setelah itu teman-teman masukkan call index number-nya untuk nama pasien. Di sini call index number-nya 1, 2. 2 ya teman-teman. Dan kita masukin false. Kenapa false? Karena kita ingin hasil yang eksak, gak mau yang mendekati gitu. Oke, ke bawahnya tinggal drag and drop aja. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sadar untuk kota ini ya, teman-teman akan gunain VLOOKUP juga menggunakan ID atau kayak value yang sama atau lookup value yang sama itu pasien ID dan tabel array yang sama dengan nama pasien tadi. Maka teman-teman bisa gunakan aja yang ini Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Tetapi ya teman-teman jangan langsung di enter ketika udah Ctrl V di sini karena ada yang perlu teman-teman edit yaitu si benar banget, call index number-nya. Kalau teman-teman masih pakai 2, maka dia akan tetap munculin nama pasien. Sedangkan kalau untuk kota, dia tuh 1, 2, 3. 3 ya teman-teman. Jadi teman-teman ubah angka 2 jadi angka 3 di sini. Gitu, enter. Untuk level member juga lakukan hal yang sama. Call index number-nya jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, udah dapat yang tipe pasien juga ubah jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita udah dapet ya teman-teman sampai tipe pasien. Selanjutnya untuk nama dokter dan spesialisasi. Di sini juga udah dikasih tahu gunakan juga VLOOKUP berdasarkan dokter ID. Dokter ID ini ya dari tabel dokter ini. Nah, masukkan lagi aja teman-teman sama dengan VLOOKUP gitu ya. Masukkan lookup value-nya, jangan lupa masukkan tabel array-nya teman-teman. Dan don't forget jangan lupa kode hilap gitu ya. Gunakan tanda dolar atau shortcutnya FNF4 gitu. Kemudian nama dokter itu call index number-nya 1, 2. Masukin angka 2 dan false ya teman-teman. False gitu.
Terus enter aja, dan kalau teman-teman ngeh atau sadar, spesialis ini juga sama ya teman-teman, gunain lookup value yang sama atau yaitu dokter ID dan juga tabel array yang sama. Maka teman-teman bisa kayak tadi, Ctrl C aja, Ctrl V, tapi teman-teman ubah call index numbernya dari 2 jadi berapa nih? 1, 2, 3 jadi 3 gitu. Nah, udah tuh teman-teman tinggal drag and drop. Selanjutnya untuk nama obat, teman-teman gimana di sini kata petunjuknya? Gunakan VLOOKUP untuk mengambil biaya obat berdasarkan kode obat. Oke, VLOOKUP juga ya teman-teman. VLOOKUP gitu ya. Lookup value-nya kode obat, tabel array-nya yang tabel obat ini, master obat. Jangan lupa apa? Benar, tanda dolar. FN F4 biar gercep. Jangan lupa call index number-nya untuk nama obat 1, 2, 2 ya. Kemudian koma lagi dan false gitu. Dan enter aja ke bawahnya. Oke. Harga obat juga sama, dia dari tabel obat master obat ini. Jadi teman-teman bisa Ctrl C aja yang tadi yang ini. Kenapa? Karena ya sama. Lookup value-nya pakai obat ID atau kode obat. Tapi gitu kan, call index number-nya ubah dari 2 jadi 1, 2, 3. Tuh, karena kita ingin harga obatnya gitu. Ke bawahnya tinggal drag and drop. Nah, untuk total obat gitu kan, total obat itu adalah jumlah dikali harga obat. Nah, jumlah pemesanan dia dikali harga obat ini perkalian biasa aja gitu. Ke bawahnya drag and drop. Selanjutnya, biaya konsultasi. Oke, biaya konsultasi itu cek lagi teman-teman di sini. Nah, dia ternyata pakai dari master dokter ini, pakai dokter ID juga, dan biaya konsultasinya di sini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan lagi tadi ya, yang dokter ini, teman-teman tinggal Ctrl C aja. Kenapa? Karena lookup value-nya itu sama, teman-teman, pakai dokter ID. Kemudian tabel array-nya juga sama, yang tabel master dokter, cuma call index number-nya bukan 3. Tapi kalau biaya konsultasi itu 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Dan enter. Kemudian teman-teman tinggal drag and drop aja bentar. Nah, selanjutnya biaya admin. Biaya adminnya berapa nih? Biaya admin kok gak ada ya? Bentar. Atau ada di bawah? Coba cek lagi teman-teman. Ada gak ya yang bakal bantu kita buat cek biaya admin? Oke, gak ada. Kalau gitu kita anggap aja si biaya adminnya itu sebesar 25.000 deh, misalnya. Kita enter aja dan drag and drop gitu. Nah, kemudian untuk diskon. Diskon itu di sini ada dua kategori. Pertama, kalau dia itu tipe pasiennya BPJS di sini ya. Nih, yang ini. Maka dia itu dapat diskon 15%. Dan kalau dia member, 10% kalau dia gold dan 5% kalau dia silver. Gitu ya. Artinya di sini kita ada fungsi, ada kondisi yang ingin kita cek gitu. Apakah dia PJS, apakah dia gold, apakah dia silver. Tapi ternyata di sini dia cuma salah satu aja teman-teman ya. Enggak. Ada dua. Nah, jadi ada tipe pasien sama level member. Otomatis kita cek ada penjumlahan juga di situ. Pertama kita cek dia tipe pasien BPJS atau bukan. Kalau dia BPJS dapat diskon 15%. Kalau bukan berarti nggak dapat. Terus cek lagi level membernya, apakah dia gold, apakah dia silver, atau dia reguler. Kalau gold dapat diskon lagi tambahan 10%, tapi kalau silver dia dapat tambahan 5%, kalau reguler dia enggak gitu ya. Maka kita pakai fungsi yang namanya if, teman-teman, buat ngecek kondisi. Pertama, if gitu kan. If tipe pasiennya sama, nah ini ya, tipe pasiennya sama dengan BPJS gitu kan, maka gitu kan, maka eh, kurung buka ini harga obat ya, bukan harga obat, total obat, sorry, total obat ditambah biaya konsultasi ya, terus dikali berapa persen tadi?
Kalau BPJS dia 15% atau 0,15 gitu. Selain ini dia dapatnya nol. Ini kalau true, kalau false dia nol. Nah, kita udah selesai nih untuk pengecekan yang pertama. Dia tuh BPJS ya. Kalau BPJS dia dapat diskon 15%. Kalau enggak dia nol. Terus kita ditambah if gitu. Level membernya apa gitu kan. If level member sama dengan gold gitu ya. Gold, maka eh dia tuh sama ini ya. Cuma dikalinya bukan 15%. Kalau gold dia 10%. Berarti 0,1 gitu ya. Terus ngecek lagi. Oh dia bukan gold ternyata. Berarti if gitu kan. Apakah dia itu sama dengan mana? Apakah si level membernya itu sama dengan silver gitu kan? Silver. Silver. Perhatikan juga kapitalnya besar kecilnya ya. Karena itu juga akan terjadi pengecekan gitu. Silver, maka kalau silver dia dapat diskonnya itu 5% ya teman-teman. 5% berarti 0,05 gitu. Dan kalau bukan gold, bukan silver, maka dia nggak dapat diskon gitu ya. Nah, teman-teman ini lihat ya value evolve-nya gitu. Ketika dia bukan gold, bukan silver, maka dia kasihnya nol aja. Oke, dan sudah selesai. Terus di enter aja. Terus teman-teman tinggal drag and drop gitu ya. Nah ini ada yang dapat nol. Kita cek bener gak sih rumus kita gitu kan. Pertama dia umum. Oh berarti dia gak dapat diskon BPJS. Terus yang kedua dia juga reguler level membernya. Berarti emang gak dapat diskon sama sekali gitu. Terus pajak. Pajak itu, bentar. Pajak itu 11% dari total setelah diskon. Oke. Pajak itu sama dengan dalam kurung sum gitu. Bukan sum tapi eh total obat, oke, ditambah biaya konsultasi, oke, ditambah biaya admin, oke, dikurangi diskon, gitu. Terus dikali 11% ya tadi 0,11 pajaknya. Oke, ada yang kurang tepat dari one accept this correction. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang menemukan error, itu gak usah kaget, gak usah panik. Teman-teman cek aja, kira-kira apa nih yang kurang tepat gitu ya. Ternyata di sini aku malah pakai tanda kurung tutup di akhir setelah angka 0,11. Padahal harusnya nggak usah gitu. Jadi, yes aja gitu, teman-teman. Jadi gak usah takut, gak usah kaget gitu ya. It's normal gitu. Terus total tagihan itu total tagihan itu adalah konsultasi, tambah obat, tambah admin, tambah pajak. Konsultasi, obat, tambah admin, tambah pajak. Oke, konsultasi sama dengan konsultasi total obat ya tadi. Oke, konsultasi. Konsultasi yang ini tambah obat, tambah admin, tambah pajak, tambah pajak. Nah, jangan lupa dikurangi diskon ya teman-teman. Karena dia kan total gitu, total tagihannya. Tapi kan kita dapat diskon sebesar ini. Masukin diskonnya, terus teman-teman tinggal drag and drop ke bawah. Oke, udah selesai semuanya. Selanjutnya untuk sisa bayar. Sisa bayar ini teman-teman bisa cek. Gak ada ya di sini. Oke, kalau gitu aku bantu. Kalau sisa bayar itu adalah pertama teman-teman cek dia udah deposit sebesar ini, gitu kan. Kemudian juga total tagihannya ternyata segini. Berarti dia ada sisanya dong, gitu ya. Atau kalau biar lebih mudah gitu ya, karena nanti ada fungsi if juga, gitu kan. Berarti di sini teman-teman tinggal dikurangi aja, gitu kan. Total tagihannya dikurangi deposit gitu. Jadi nanti si rumah sakit ini atau klinik ini harus kasih kembalian ke orang ini yang udah ngasih deposit sebesar ini. Gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, ini kenapa dia 498 artinya kalau dia
positif gitu kan. Artinya yaitu justru si orang ini harus bayar lagi ke si klinik ini sebesar ini. Karena deposit dia bahkan dia nol, kalau yang ini dia cuma 250 sedangkan tagihannya 602.000 gitu ya. Itu teman-teman. Oke. Selanjutnya status bayar. Bentar. Status bayar itu gunakan if gitu ya. Deposit sama dengan nol berarti belum bayar. Oke, kalau misal depositnya sama dengan nol, ya dia emang belum bayar sama sekali. Kemudian jika sisa bayar lebih besar dari nol, nah jika sisa bayar lebih besar dari nol ya, yang ini kayak misal ini lebih besar dari nol, nih artinya dia baru DP. Yang ini nih, sorry. Dia tuh berarti baru DP aja gitu. Ini belum bayar sih, yang ini nih. Nah, dia baru DP 250, tagihannya kan 600.000. Dia baru DP aja, makanya dia kurang segini gitu. Atau kalau teman-teman gak bingung, ya bisa deh kita eh, balik gitu ya, biar gak bingung. Misal total deposit gitu kan dikurangi total tagihan, itu boleh. Kalau mau kayak gini gitu, biar teman-teman gak bingung gitu ya. Jadi kita point of view-nya dari customer gitu. Berarti si customer ini masih punya uang sebesar 284.000 di klinik gitu. Tapi karena kita masuk sebagai point of view dari admin klinik, maka kembalikan lagi yang tadi ya. Kembalikan lagi jadi minus. Oh, berarti klinik ini harus ngasih sebesar sisa bayarin ke si klien tadi karena depositnya 500, tagihannya cuma 200.000 gitu. Kemudian status bayarnya tadi if gitu kan. If deposit sama dengan nol gitu kan, maka dia itu belum bayar. Kemudian cek lagi if gitu kan. Sisa bayar lebih besar dari nol, maka dia itu baru DP, DP, baru DP, baru DP. Selain itu dia tuh lunas. Oke, kurang satu tanda kurung tutup. Terus teman-teman drag and drop. Sama ya, di sini juga dia depositnya nol, berarti belum bayar. Ini baru DP aja karena ya dia depositnya 250.000, tagihannya 600.000. Berarti dia baru DP aja dan seterusnya bisa dicek lagi, jangan lupa gitu ya. Siapa tahu ternyata ada yang salah, makanya perlu dicek-cek ulang lagi. Apakah benar atau logika kita salah gitu ya. Don't forget to check and recheck teman-teman. Selanjutnya, status. Prioritas jika pasien gold dan tagihan lebih besar dari 1 juta. Oke, berarti kita ingin ngecek nih sama dengan if. Karena ada dua kondisi yang ingin kita cek. Dia tuh harus gold dan tagihannya lebih besar dari 1 juta. Maka dia baru prioritas. If berarti pakai fungsi n. Karena ada dua kondisi yang ingin kita cek dan harus terpenuhi. Kalau cuma salah satu biasa pakai or gitu ya. And gitu kan. Pertama status dia sama dengan gold ya. Ini sama dengan gold and tadi total tagihan lebih besar dari 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah dapat. Value if true-nya berarti dia kalau terpenuhi prioritas, selain itu reguler atau umum. Ya, kurang tutupnya satu aja. Ya kan? Oke. Terus teman-teman bisa drag and drop lagi seperti biasa. Oke, kebanyakan memang reguler ya karena kalau kita lihat total tagihannya belum ada yang mencapai lebih besar dari 1 juta gitu. Walaupun tadi banyak yang gold ya level membernya tapi ternyata total tagihannya enggak ada yang lebih dari 1 juta. Otomatis gitu kan. Salah satu syaratnya tidak terpenuhi gitu ya. Karena dia tuh harus gold dan tagihannya lebih besar dari 1 juta baru dia prioritas gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa gitu ya, pelajarin lagi, cek-cek lagi dan sekali lagi kalau teman-teman mau nyoba latihan, klik aja di deskripsi ada kumpulan soalnya, linknya udah aku bagikan. Dan kalau misalkan teman-teman mau belajar Excel dari dasar juga udah ada linknya di deskripsi. Dan jangan lupa teman-teman biar aku makin semangat lagi gitu kan. Siapa tahu aku sempat hilang lagi gitu kan. Gak bikin video, makanya teman-teman bantu aku biar semangat dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir buat komen aja barangkali ada kendala atau mau konsultasi ya.
Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu. Terima kasih.